Permisi Bu Bidan, izin memperkenalkan diri. Nama saya Kinanti Rizkika Putri dari Prodi S1 Kebidanan, Stikes RSPAD Gatot Subroto. Izin, apa saya boleh mengetahui nama serta tempat tanggal lahir Ibu Bidan? Boleh. Nama saya Carolina Benjamin. Lahir di Jakarta 14 April 1977. Siap Bu Bidan. Izin Bu Bidan, apa visi dan misi Bu Bidan sebagai seorang bidan? Kalau visi saya, prinsipnya ingin, kenapa saya sampai berkecimpung dalam profesi bidan. Awal-awal saya melihat seorang petugas kesehatan itu sepertinya sangat bisa menolong sekali orang lain. Jadi mulai dari melihat seperti itu, akhirnya saya ingin menjadi tenaga kesehatan. Dan pada saat itu memang saya mulai dari perawat dulu, karena kan hubungannya dulu harus SPK dulu. Walaupun kita mau jadi bidan atau perawat, tetap harus SPK dulu. Setelah saya ngambil sekolah perawat kesehatan dan saya lihat cara kerja bidan, sepertinya saya mencintai profesi bidan. Akhirnya saya mencoba untuk ngambil sekolah bidan lagi dan memang benar-benar mencintai pekerjaan itu sampai sekarang. Harapan saya sih visinya ya itu salah satunya kesehatan ibu dan anak, ya, pasien-pasien yang kita tolong. Pada saat mereka tersenyum, mereka bahagia, yaitu satu kebahagiaan tersendiri juga buat saya pribadi. Bagaimana histori atau perjalanan Bu Bidan dalam membuka praktek PMB ini? Gitu. Awal mula saya kerja di rumah sakit, tidak langsung juga, mungkin kurang lebih saya usia 35 tahun saya baru buka praktek. Jadi kurang lebih saya bekerja sebagai seorang bidan yang praktek di rumah sakit itu 14 tahun. Pada saat saya merasa bahwa sepertinya saya sudah mulai percaya diri untuk memberikan pertolongan, persalinan secara mandiri, baru saya membuka praktek itu. Dan itu pun dimulai dengan proses jatuh bangun sebagai seorang bidan dalam menolong. Ada yang mudah, ada yang susah. Tapi pada saat kita tahu bahwa memang persalinan itu 90% itu bisa alami dan kita melakukan pertolongan dengan baik, itu tetap menjadi satu ketenangan dalam menjalani profesi. Apakah ada kendala selama berpraktik dan bagaimana solusi Bu Bidan dalam memecahkan kendala tersebut? Pasti, yang tadi dibilang yang jatuh bangun. Seperti contohnya menolong persalinan yang sulit di tengah malam, kemudian ternyata pasien itu tidak mempunyai dana, padahal harus kita rujuk dan membutuhkan waktu untuk berbicara satu sama lain, untuk keluarganya berembuk. Sedangkan memang pasien itu sangat membutuhkan dengan cepat pertolongan yang harus kita rujuk. Itu yang seringkali menjadi kendala, rasa takut, khawatir, apakah pasien ini bisa tertolong dengan cepat atau lambat. Itu yang kita khawatir. Kadang ada juga yang kemudian kita seringkali ternyata pasien ini bukan hanya kurang biaya, tapi memang mereka ngeyel, nggak mau memberikan pertolongan lebih lanjut ke rumah sakit padahal membutuhkan. Akhirnya yang kita pikirkan itu bisa membahayakan nyawa dia ataupun bayinya. Itu bisa sampai terjadi seperti itu. Akhirnya sampai brojol sendiri juga terjadi. Ya tapi bersyukurlah sampai saat ini pasien-pasien yang diberikan pertolongan sih masih selamat, ya, nggak ada apa-apa. Apa harapan Bu Bidan ke depannya untuk praktik kebidanan ini? Ya. Seiring waktu penambahan update di luar, terus kita harus menambah pendidikan, aku rasa penting sekali, apalagi dengan perubahan ilmu sekarang, ada evidence base dalam perubahan ilmu kebidanan. Kalau dulu kita belum ada namanya evidence base, ya. Ternyata evidence base ini membuat kita terbuka bahwa segala sesuatu itu bukan berdasarkan adat kebiasaan zaman dulu, tapi berdasarkan penelitian.
dan itu udah mereka teliti. Kita tinggal membaca lagi dan kita melakukan lagi seperti yang diinfokan. Harapan saya sih pada saat kita melakukan semua dengan SOP yang ada, praktek bidan itu bisa kuat dalam menjalani prakteknya. Dan kita tetap tenang karena secara SOP yang ada itu memang memberikan pemikiran yang baik buat kita menolong dengan tepat dan benar gitu. Baik Bu Dian, terima kasih atas jawaban dan waktunya. Sekian pewawancara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.